Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin. Hari ini saya bangun lebih awal lagi ya teman-teman. Saya bangun jam 4 subuh. Saya langsung beres-beresin piring-piring kotor ini ya. Di pagi hari ini saya mau membagikan kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga lagi ya. Dan pagi hari ini saya awali kegiatan saya dengan mencuci piring ya teman-teman. Cucian piring ini kemarin itu saya habis masak cumi cili padi ya. Teman-teman udah pada nonton belum video sebelumnya? Kalau misalnya teman-teman belum nonton, tonton dulu videonya ya. Dan komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga cobain resepnya ya teman-teman. Jadi hari ini tuh saya bangun jam 4 subuh karena nanti pagi ada kegiatan lagi ya teman-teman. Maklumlah ada rapat-rapat kayak gitu ya. Dan makanya sebelum keluar saya harus beres-beresin dulu kontrakan, bersih-bersihin piring-piring kotor ini. Dan nanti habis ini saya mau ngepel. Belakangan ini saya tuh bakalan sibuk banget teman-teman karena saya dijadikan salah satu anggota pemilu gitu ya teman-teman. Makanya setiap hari itu pasti ada rapat, pasti ada kumpul-kumpul dan lain-lainnya gitu. Dan saya harus tetap prioritaskan kontrakan ya. Jadi saya harus bisa bagi-bagi waktunya. Kalau misalnya lagi banyak kegiatan seperti ini, berarti saya harus sering-sering bangun lebih awal atau kerjain semua pekerjaan rumahnya itu di malam hari. Karena pagi-paginya itu kan bakalan buru-buru gitu ya. Nah kalau misalnya malamnya udah dikerjain atau subuh-subuh udah dikerjain, pagi-paginya itu kita bisa lebih nyantai gitu ya teman-teman. Dan bisa berangkat dengan tenang karena kontrakan juga udah rapi. Oke teman-teman, saya mau lanjut ngepel ya. Tapi di sini saya mau nyalain aja dulu lampunya sebentar. Anak saya masih tidur ya teman-teman. Biasanya kalau lampunya dinyalain kayak gini dia tuh suka kebangun. Tapi ini kayaknya masih nyenyak. Nanti kalau bagian sini udah selesai dipel, lampunya bakalan saya matiin lagi. Karena kasihan juga ya kalau subuh-subuh gini dia bangun, besok paginya itu bakalan rewel teman-teman kalau misalnya dia masih ngantuk atau kurang tidur kayak gitu. Alhamdulillah ngerjain ruangan tengah udah selesai ya ngepelnya. Lanjut saya mau ngepel di ruangan depan ya teman-teman. Dan ini ada Pak Suami yang lagi ngerjain kerjaannya di laptop gitu ya. Makanya karpetnya nggak usah saya gulung dulu, saya ngepelnya di bagian sininya aja. Sebenarnya badan saya tuh lagi capek banget teman-teman dan sedikit meriang ya. Karena saya tuh dari kemarin kesana kesini sibuk banget ya, bolak-balik mondar-mandir rapat kayak gitu teman-teman. Makanya ini kayak rasanya tuh badan capek banget, pengen banget istirahat. Tapi gimana lagi ya kalau ngeliat kontrakan berantakan itu, apalagi mau ditinggal itu rasanya nggak betah teman-teman. Jadi ya mau nggak mau harus tetap dikerjain ya. Karena kalau misalnya kontrakan udah rapi itu stresnya hilang, kepala pusingnya juga hilang dan lebih tenang gitu loh teman-teman. Alhamdulillah ngepelnya udah selesai nih teman-teman. Di ruangan tengah udah dipel, ruangan depan juga udah dipel. Lanjut saya mau ngepel di dapur ya. Di dapurnya ini karena sempit banget ya udah saya ngepelnya ya hanya di bagian sininya aja teman-teman. Ngepelnya udah selesai aja nih teman-teman. Lanjut saya mau masak ya. Jadi hari ini saya mau masak bahan-bahan yang ada di kulkas aja. Yang kemarin saya belanja itu ya teman-teman, udah saya bersihkan semuanya, tinggal dimasak aja. Oke, ini ada bahan-bahannya ya teman-teman. Ada bawang merah, bawang putih, cabe. Ini kemarin udah saya bersihkan, udah disimpan di tepak seperti ini, tinggal dipotong-potong aja. Hari ini saya mau masak oseng toge tahu gitu ya teman-teman. Gak tahu lagi sih mau masak apa karena ini udah buru-buru banget. Jadi ya udah masak yang cepet dan simpel aja. Di sini bawang merah, bawang putihnya saya iris-iris seperti ini ya teman-teman. Sebenarnya sih harusnya pakai tomat ya, tapi kemarin saya lupa banget beli tomat, jadi ya udah deh pakai yang ada aja. Karena ini buat sarapan juga, makannya juga nggak terlalu banyak ya, seadanya aja ya teman-teman bahan-bahannya. Dan saya juga pakai cabenya cuma 2 biji aja teman-teman karena masih pagi banget ya. Kalau misalnya makan pedas takutnya mules. Bahan-bahannya udah selesai semua, saya iris-iris, saya simpan di piring kecil seperti ini aja karena talenannya ini bakalan saya pakai lagi untuk motong-motong tahunya teman-teman. Di sini saya pakai tahu kulit seperti ini ya teman-teman. Saya potong jadi 4. Kira-kira teman-teman pernah gak sih masak oseng toge tahu seperti ini? Ini tuh menurut saya enak banget ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kita tuh tambahin sawi hijau atau wortel gitu ya, lebih lengkap lagi. Dan pakai anak jagung gitu juga lebih enak ya teman-teman. Potong-potong tahunya udah selesai ya teman-teman. Dan ini saya sisakan 2 untuk anak saya ya, karena dia suka banget sama tahu kulit. Dimakan pakai kecap aja dia tuh udah senang banget teman-teman. Tapi hari ini saya juga bakalan bikinin anak saya tuh perkedel kentang kesukaannya dia ya.
Masya Allah, udah terang benderang aja nih langitnya teman-teman, gak berasa tahu-tahu udah jam 5 lewat 15 menit aja ya. Nah ini saya tinggal goreng kentang ya teman-teman. Saya tadi goreng kentangnya bareng bawang merah, bawang putih biar sekalian matangnya. Dan kentang, bawang merah, bawang putihnya ini mau saya haluskan karena saya mau bikin perkedel kentang buat anak saya. Nah, saya mau menjawab pertanyaan bunda-bunda yang kemarin sempat ada yang komen juga nanya anak saya tuh makannya apa. Jadi anak saya tuh makannya seperti ini teman-teman. Dia tuh suka jarang banget ya makan sayur karena susah banget kalau dikasih sayuran gitu teman-teman. Sebelum makan aja dia tuh udah kayak mau muntah gitu. Makanya makanan favoritnya itu ya perkedel kentang seperti ini. Saya suka bikininnya ya sesimpel ini aja ya teman-teman. Kentang digoreng bareng bawang merah, bawang putihnya gitu, dihaluskan dan tambahin aja 1 butir telur seperti ini ya disesuaikan aja sih sama sedikit banyak kentangnya. Nah ini karena kentangnya nggak terlalu banyak, jadi saya tambahinnya 1 telur aja ya. Dan kalau udah kayak gini tinggal diaduk-aduk rata aja teman-teman. Saya tuh nggak nambahin bumbu apapun lagi ya, kecuali garam aja sedikit buat ada perasaannya gitu. Jadi kalau teman-teman tanya anak saya bisa badannya gemuk, gemoy gitu ya, karena anak saya tuh masih nyusu teman-teman, dia masih nyusu susu formula. Dan kalau makan ya seperti ini, kadang sama telur ceplok pakai kecap dan tahu tempe digoreng pakai kecap, perkedel pakai kecap, kayak gitu-gitu aja teman-teman. Saya tuh sering banget ya teman-teman usaha bikinin dia sayuran kayak sayur sop, sayur bayam, sayur apapun ya udah diakalin sayurnya, dibikin bola-bola dan lain-lain gitu. Dia tetap tahu teman-teman kalau itu tuh rasa sayuran, dia bakalan tetap dimuntahin gitu loh walaupun udah masuk ke mulutnya. Jadi ya udah, daripada saya stres maksa-maksa dia makan sayuran, ya mendingan saya turutin aja dia maunya makan apa. Yang penting masih mau makan gitu ya teman-teman. Kalau dipaksa sesuatu hal yang dia nggak suka itu juga kan nggak baik ya, takutnya nanti dia malah trauma makan dan akhirnya susah kalau disuruh makan teman-teman. Nah makanya saya tuh sering banget bikinin makan kesukaannya dia ya seperti ini teman-teman, simple banget sih. Perkedel kayak gini dia tuh suka banget ya, perkedel kentang, telur ceplok, tahu tempe, yang penting mah dipakein kecap kayak gitu. Nah ini perkedelnya udah mateng ya teman-teman, langsung aja saya angkat. Emang kayak gini ya, remuk-remuk seperti ini karena telurnya juga tadi kan cuma 1, tapi nggak apa-apa, ini anak saya juga tetap suka. Dia kalau makan pakai perkedel kentang kayak gini makannya banyak teman-teman. Oke lanjut lagi ya, saya mau masak menu yang kedua. Saya mau masak oseng toge tahu ya. Sebelumnya minyaknya tadi saya ganti ya teman-teman, karena minyak goreng bekas perkedel tadi tuh hitam, jadi saya pakai minyak yang baru dan saya tumis dulu bawang merah, bawang putih, cabenya. Kalau udah wangi langsung aja masukin tahunya. Jadi menu yang satu ini tuh menu hemat dan simple ya teman-teman. Budgetnya juga hanya 5.000 ya. Kalau teman-teman udah punya bahan-bahan cabai, bawang merah, bawang putihnya ya cuma 5.000, karena tahunya ini 2.500 dan juga togenya itu 2.500. Nah kalau misalnya bumbunya udah meresap, tahunya juga udah matang, langsung aja masukin togenya ya. Dan masak togenya ini jangan terlalu lama teman-teman, supaya nggak overcook dan masih kriuk gitu togenya. Tambahkan air sedikit aja ya teman-teman. Dan habis ini dimasak sebentar aja ya. Nanti kalau misalnya togenya udah mateng, bumbunya udah meresap dan airnya udah sedikit menyusut, baru saya tambahin kaldu bubuk ya. Dan saya mau tambahin kecap manis ya, supaya warnanya tuh lebih cantik dan lebih menarik ya, nggak pucat kayak gini teman-teman. Saya tambahin kecap manisnya sedikit aja. Teman-teman lagi pada ngapain nih sambil menonton video saya? Hari ini masak apa teman-teman? Kira-kira lagi pada sibuk nggak nih? Coba ya tulis di kolom komentar kesibukan hari ini tuh ngapain aja teman-teman. Dan teman-teman semua tuh asalnya dari mana aja? Tinggalin komen di kolom komentar ya. Saya juga mau minta saran dong dari teman-teman, kira-kira saya tuh bikin konten apa lagi ya teman-teman. Teman-teman tuh suka bosen gak sih ngelihat saya tuh kontennya masak keseharian saya seperti ini? Nah kalau misalnya teman-teman punya ide atau punya masukan untuk saya ke depannya, saya harus ngapain, harus bikin video apa gitu, teman-teman boleh banget ya kasih saran atau masukan untuk saya. Dan semoga teman-teman semua itu selalu support saya dan selalu suka dengan video-video yang saya upload ya teman-teman. Semoga video-video yang saya upload setiap harinya dapat menginspirasi dan bisa menemani keseharian teman-teman semuanya. Nah ini udah mateng masakan saya nih teman-teman. Langsung aja kompornya mau saya matikan dan mau saya simpan di mangkok seperti ini ya.
Alhamdulillah masakan saya hari ini udah matang ya teman-teman. Menu simple dan hemat. Nah kemarin itu kan saya belanja ikan pindang juga ya teman-teman. Saya beli satu bungkus harga 6.000 isi 3. Supaya makin lengkap mau saya goreng aja ya. Nah ikan pindangnya langsung aja saya goreng ya teman-teman. Karena sekarang tuh udah keburu-buru waktunya, udah setengah 7. Ini ikan pindangnya juga udah mateng. Langsung aja saya angkat ya teman-teman. Saya nggak sempat makan di rumah nih teman-teman. Mau saya bekelin aja seperti ini. Nanti kalau udah sampai di tempat baru saya makan. Nah saya mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.